Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, ikan lele, ikan gurame, dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat walafiat dan sukses. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila khususnya, dan pecinta ikan gurame juga untuk hari ini. Jadi hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman semuanya pengaplikasian garam ikan. Jadi beberapa hari ini hujan itu terus menerus turun di kota Pekanbaru. Bahkan sampai dengan hari ini pun kondisi masih mendung dan mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Nah, kolam saya ini terkena imbasnya. Kolam saya yang khusus untuk ikan merah ini terkena imbasnya. Jadi namun bukan nilainya yang terkena imbas, yaitu adalah gurame. Teman-teman bisa melihat langsung. Itu gurame yang di pojok. Gurame yang diam terus seperti itu. Itu salah satu ciri gurame yang sudah terjangkit jamur. Kalau bisa di zoom, teman-teman bisa melihat. Jadi siripnya, nah siripnya itu sudah mulai seperti sisir, ya. Artinya sudah mulai ada kerenggangan di ujung-ujung sirip. Kemudian renangnya atau cara dia tegak, dia sudah miring, seperti miring oleng lah ya. Itu ciri-ciri ikan yang tidak sehat, dan indikasi pertama adalah terkena jamur. Karena apa? Teman-teman bisa melihat di ekornya itu ada ikan nila yang seperti jail ya. Jail ngerogoti ekor gurame ya kan. Nah, itu adalah salah satu ciri kena jamur, positif kena jamur, namun belum terlalu banyak. Nah, maka dari itu saya hari ini akan menyebarkan garam di kolam saya ini. Namun garam yang saya sebarkan hari ini adalah garam yang khusus. Saya garam khusus, ada itu garam khusus untuk ikan. Nah, kebetulan saya punya dua. Nah, punya dua. Namun teman-teman kalau misalkan tidak memiliki garam ikan seperti ini, ya, teman-teman nanti bisa memakai garam krosok dapur. Jadi seperti itu. Nah, jadi garam ini persis seperti garam krosok. Ya memang garamnya krosok, tidak halus. Kemudian di plastiknya itu ada tulisan mencegah penyakit ikan. Pemakaian garam kurang lebih 0,1% dari air. 0,1% dari air ya. Ini memang agak rumit kalau harus dihitung-hitung ya, agak rumit. Namun kita main kira-kira saja lah. Kita main kira-kira saja karena terlalu rumit, dan saya kira ini tidak akan banyak berpengaruh buruk untuk ikan kalaupun berlebih, tapi ya jangan terlalu berlebih sekali, kira-kira saja lah. Kalau mau menghitung 0,1% dari air repot sekali ya teman-teman. Nah, saya untuk kolam yang ukuran 2 kali 3 meter ini saya menggunakan separuh daripada bungkus garam ini ya. Jadi separuh, jadi nanti semini yang saya gunakan segini. Nah, ini biasanya kalau di toko ini adalah bungkusan yang besar. Nah, kalau bungkusan besar itu harganya mulai dari 5.000, 6.000 sampai 7.000. Nah, kalau yang kecil itu biasanya 3.000 per bungkus. Separuhnya ini mungkin. Tapi saya biasa menggunakan yang besar. Karena apa? Bungkusan yang besar itu mudah dibuka. Dia seperti apa ya, plastik wadah emas kalau di toko emas. Karena orang rumah kan kadang beli emas. Jadi plastiknya saya lihat seperti ini dia. Atau plastik wadah obat. Jadi seperti itu. Nah, cara mengaplikasikannya cukup kita jadi ada dua macam ya. Ada dua macam cara mengaplikasikannya. Bisa kita larutkan dulu ini di dalam air, di dalam ember, setelah itu disebar. Kalau khawatir lama cairnya, dicairkan dulu di ember. Namun bisa juga langsung disebar seperti ini. Kita sebarkan saja yang merata. Nah, ini disangka malah pelet. Nah, nanti dia keasinan. Ini disangka pelet. Nah, kita sebarkan secara merata.
khususnya yang tadi kita lihat itu di pojokan, karena di pojokan tadi itu adalah tempat favorit untuk ikan gurame yang sakit. Jadi cukup separuh. Cukup separuh kita sebarkan merata seperti ini. Di pojokan situ kan sangat favorit untuk ikan yang sakit tadi, maka saya tambahkan di situ. Ya, teman-teman sekaligus bisa melihat gurame saja yang lain ya. Itu gurame yang ini. Itu 1 kilo. Itu 1 kilo, yang itu belum sampai, yang kena jamur belum sampai. Jadi di dalam kolam ini 1 kilo 2 on lebih. Yang di pojokan ini ada 5 gurame yang ukurannya 1 kiloan. Oh, 4 gurame. Nah, ini sudah separuh. Jadi mudah-mudahan dengan garam khusus ikan ini akan lebih manjur untuk mengobati jamur. Namun selain dari itu, saya juga perlu menceritakan ya, karena kemarin-kemarin ini ikan di kolam ini sempat saya kuras sedikit untuk saya timbang. Mungkin sudah saya bikin bikin video juga, saya timbang. Mungkin terjadi stres atau seperti apa, dan saya kuras juga. Nah, kebetulan malamnya terus hujan lebat, sehingga pasti pH tidak normal, kemudian mengakibatkan ikan gurame saya terkena jamur. Kemudian saya juga menyarankan kepada teman-teman, kalau sekiranya teman-teman memiliki kolam khusus ya. Kolam khusus itu artinya kolam yang tidak dicampur yang lain, kecuali kolam ini dikosongkan betul lah, dikhususkan. Maka teman-teman saya sarankan untuk mengambil ikan yang terkena jamur, kalau belum terlalu banyak pindahkan ke tempat tersebut dan diisolasi mandiri menggunakan garam, kemudian nanti dicampur dengan beberapa tambahan vitamin. Jadi seperti itulah teman-teman. Dan nanti kita akan melihat perkembangan dari gurame yang saya indikasikan jamuran tadi beberapa hari terakhir. Nanti kita akan lihat besok siang seperti apa. Kalau dia mulai membaik, berarti ini garam tidak perlu kita porsinya ya, tidak perlu kita tambahkan terlalu banyak. Cukup nanti kita perlu tambahkan segini juga untuk tambahan, untuk pencegahan. Jadi seperti itu. Kalau misalkan masih memburuk, bisa kita tambahkan garam dengan 1 wadah ini, tapi juga kita menambahkan air, atau akan kita pindahkan ke dalam ember, bak besar atau kolam khusus yang tadi saya ceritakan di awal. Itulah teman-teman semua, pencinta ikan nila, pencinta ikan gurame dan semua jenis ikan, cara pengaplikasian garam untuk pengobatan ikan jamuran yang baru 1 yang terkena, yang ada di kolam ukuran 2 x 3 meter. Mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini berguna, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Kenali penyakit yang menjangkiti ikan Anda, lalu tentukan bagaimana cara pengobatannya. Terima kasih. Salam berbagi cerita, berbagi kebahagiaan, dan berbagi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gibang-gibang